Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester kepemimpinan Universitas Amikom Yogyakarta dengan nama saya Muhammad Fikri Rizali dengan NIM 2311574. Presentasi ini saya akan membahas 5 poin utama mengenai kepemimpinan, khususnya yaitu peran kepemimpinan di dunia mahasiswa, tokoh pemimpin yang menginspirasi saya, analogi pemimpin yang selalu terlihat, teori-teori dasar kepemimpinan, dan peran mahasiswa sebagai leader, follower, serta influencer. Semua materi ini saya akan rangkum berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman saya mengenai makna akan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Menurut saya, kepemimpinan di lingkungan mahasiswa adalah proses membentuk cara berpikir dan cara bersikap melalui kegiatan organisasi dan kerja tim. Kita belajar bagaimana mengatur waktu, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Pengalaman ini secara tidak langsung membuat kita lebih siap menghadapi dunia kerja saat memasuki karir profesional. Kemampuan memimpin bukan hanya dinilai dari bagaimana kita memberi arahan, tetapi juga dari bagaimana kita bersikap. Apakah kita mampu bekerja sama, menyelesaikan masalah, dan tetap tenang dalam situasi sulit. Karena itu, pengalaman memimpin di kampus menjadi modal penting dan membentuk karakter yang kita inginkan sebagai calon pemimpin di masa depan. Selanjutnya yaitu pemimpin yang mengaspirasi. Di sini saya ambil tokoh yaitu B.J. Habibie. Kenapa saya ambil itu? Beliau menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus tampil keras, tetapi bisa membangun, bisa dibangun melalui pengetahuan, keteladanan, dan kerjasama yang berkualitas. Cara beliau tetap rendah hati meski memiliki kemampuan luar biasa membuat saya melihat bahwa pemimpin sejati adalah orang yang mau berbagi manfaat bagi orang lain. Dari B.J. Habibie, saya belajar bahwa visi yang jelas dan komitmen terhadap ilmu dapat membawa perubahan besar, baik untuk diri sendiri maupun bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu analogi pemimpin selalu terlihat dan landasan teori. Di sini ada 3 yang ingin saya jelaskan yaitu tindakan pemimpin menjadi acuan, sikapnya mempengaruhi arahan tim, dan selanjutnya itu keteladanan menentukan kepercayaan. Menurut saya pemimpin itu selalu berada di posisi yang diperhatikan. Apapun tindakan yang ia lakukan, baik atau buruk, akan menjadi bahan evaluasi bagi orang-orang yang dipimpinnya. Karena itu, tindakan seorang pemimpin seringkali dijadikan acuan oleh anggota tim. Pandangan ini sejalan dengan social learning teori, yaitu menjelaskan tentang bahwa eh, orang belajar dengan mengamati figur yang dianggap berpengaruh seperti itu. Selanjutnya yaitu behavioral theory. Ini juga menekankan bahwa perilaku pemimpin jauh lebih penting daripada kata-katanya. Selanjutnya yaitu selain itu moral leadership mengingatkan bahwa integritas dan nilai moral adalah dasar utama agar pemimpin dapat dipercaya. Jadi seorang pemimpin memang tidak pernah atau tidak terlihat karena perilakunya selalu menjadi rujukan bagi orang lain. Selanjutnya, tentunya yaitu tentang teori kepemimpinan. Di sini teori kepemimpinannya ada 4, yaitu yang pertama teori, yang kedua transformasional, yang ketiga servant leadership, yang keempat situasional. Dalam teori trait, kepemimpinan dilihat dari sifat bahwa seperti kepercayaan diri dan integritas. Sementara itu, transformational leadership menekankan bahwa seorang pemimpin mampu memberi inspirasi dan membawa perubahan nyata bagi tim. Selanjutnya yaitu servant leadership. Pemimpin lebih mengutamakan kebutuhan anggota timnya sehingga hubungan kerja menjadi lebih manusiawi dan saling mendukung. Sedangkan situational leadership
menjelaskan bahwa pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya memimpin berdasarkan kondisi dan karakter orang yang dipimpinnya. Keempat, teori tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dapat terbentuk dari sifat, tindakan, maupun kemampuan beradaptasi. Selanjutnya yaitu peran mahasiswa dalam kepemimpinan, yaitu ini ada tiga: leader, follower, dan influencer. Dalam kegiatan mahasiswa, seorang leader itu harus bertugas mengarahkan kelompok, menetapkan keputusan, dan memastikan tujuannya tercapai. Namun untuk peran followers, selanjutnya itu peran followers juga sangat penting karena mereka yang menjalankan rencana, memberi masukan, dan menjaga kerjasama dalam tim. Selain itu ada peran influencer, yaitu apa fungsinya? Mendorong perubahan positif, eh, memberi energi baru dan membangun suasana yang lebih produktif di lingkungan sekitar. Ketiga peran ini saling melengkapi dan bisa bergantian tergantung situasi dalam kebutuhan tim. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya berharap kita semua bisa menjadi pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara, tapi juga mampu memberi teladan dan membawa dampak baik bagi orang yang di sekitar kita. Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi juga soal bagaimana bertanggung jawab dan berpengaruh secara positif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.